Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Ahmad NIM 11 satu mata tiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mesin learning tim saya mengenai prediksi belajar menggunakan curah hujan dan ketinggian muka air. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada dengan NIM 11 satu mata 7 bagian Alfarel dengan 11 Gede Pradistia dengan 3 saya sendiri dengan 15 14 dan pertama juga Yudhistira 15 Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kami dalam mengembangkan model prediksi banjir. Proyek ini merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah mesin dan langsung saja banjir seperti yang kita semua tahu adalah bencana ulang dan merusak di berbagai belahan termasuk di Indonesia ini sering banget terjadi banjir. Tampaknya ini salah satu pihak kerusakan infrastruktur dan properti serta gangguan sosial seperti komunitas yang mengungsi, masalah kesehatan, lingkungan. Setiap tahun ribuan orang terdampak dan miliaran rupiah hilang akibat insiden banjir. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih proaktif dalam menghadapi ancaman ini. Salah satunya dengan melalui sistem prediksi yang akurat dan tepat waktu. Nah, sistem prediksi banjir yang ada saat ini seringkali masih mengandalkan metode tradisional yang mungkin kurang adaptif pada dinamika lingkungan yang kompleks dan perubahan iklim ya. Disinilah mesin learning berperan. Dalam beberapa tahun terakhir, mesin learning telah menunjukkan potensi besar dalam memprediksi berbagai fenomena kompleks termasuk bencana alam ya. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan identifikasi pola-pola tersembunyi dalam dataset besar yang sulit dideteksi metode konvensional. Pada proyek ini kami mengusulkan pembangunan model machine learning berbasis random forest untuk memprediksi kemungkinan terjadinya banjir. Kemudian tujuan utama dibuatnya proyek ini adalah mengembangkan model machine learning yang mampu memprediksi kemungkinan terjadinya banjir secara efektif, memanfaatkan data historis dan faktor-faktor lingkungan, serta memberikan informasi krusial untuk mitigasi bencana. Output yang kami harapkan di sini meliputi model prediksi banjir dengan akurasi tinggi, kemudian visualisasi hasil evaluasi model, analisis fitur penting yang berkontribusi dalam prediksi, rekomendasi tindakan mitigasi berdasarkan hasil prediksi, dan proyek ini kami rancang dengan metodologi tersebut untuk memastikan pengembangan model yang efektif dan robust. Berikut adalah alur kerja yang kami susun serta jadwal pelaksanaannya. Nih. Yang pertama, mengambil data collection di minggu pertama. Di sini melibatkan pengumpulan dataset yang valid ya, mencakup berbagai fitur relevan seperti topografi, drainase, kualitas bendungan, faktor politik, limbah industri, tingkat presipitasi, manajemen sungai,
perubahan penggunaan lahan, kesejahteraan komunitas, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke data cleaning dan pre-processing. Nah, ini kan masih banyak ya data-data mentah, sering banget mengandung missing values, outlier, atau format yang tidak konsisten. Tahap ini fokusnya pada pembersihan data, dan untuk mengatasi masalah tersebut, kita melakukan normalisasi atau standarisasi jika diperlukan. Ini sangat penting sih untuk memastikan kualitas data yang masuk ke model machine learning. Kemudian exploratory dan data analysis atau EDA. Ini dilakukan untuk memahami karakteristik data, mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar fitur. Kemudian fitur engineering. Berdasarkan hasil EDA ini dan pemahaman domain, fitur-fitur baru mungkin akan kami buat, atau fitur yang sudah ada akan ditransformasikan untuk meningkatkan kinerja model. Ini bisa meliputi agregasi data, pembuatan fitur lag, atau interaksi antar fitur yang lain. Kemudian pemodelan menggunakan random forest. Datasetnya nanti dibagi menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Model random forest ini akan dibangun menggunakan data latih, dan tahap ini juga akan mencakup hyperparameter tuning untuk mengoptimalkan kinerja model. Kemudian evaluasi model, confusion metric, evaluasi di minggu kelima. Ini bakal dievaluasi secara menyeluruh menggunakan berbagai metrik evaluasi yang sesuai untuk masalah klasifikasi seperti confusion metric, Rossi curve, dan area under the curve. Metrik lain seperti akurasi, presisi recall, dan ini juga akan dipertimbangkan. Kemudian hasil evaluasi nanti memberikan gambaran jelas tentang seberapa baik model dapat memprediksi kejadian banjir. Kemudian deployment model. Setelah model mencapai kinerja yang memuaskan, model akan diintegrasikan ke dalam lingkungan yang memungkinkan penggunaannya untuk prediksi real time atau near real time. Kemudian dokumentasinya nanti kami susun juga, dan output yang kami harapkan tadi udah. Terus kenapa di sini kami memilih model random forest? Nah, karena ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama, random forest ini kemampuan menangani data multivariat dan non-linear ini sangat valid dan cocok untuk menangani proyek ini. Kemudian efektivitas mengatasi overfitting. Melalui teknik ensemble learning, random forest membangun banyak pohon keputusan yang secara kolektif mengurangi risiko overfitting. Kemudian kinerja superior dalam prediksi banjir. Studi literatur menunjukkan bahwa random forest mampu memprediksi kejadian banjir dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan model lain seperti logistik, regression, dan SVM, terutama dengan data spasial yang kompleks. Kemudian kemampuan mengukur fitur importance. Fitur ini memungkinkan kami mengidentifikasi faktor-faktor banjir berpengaruh terhadap risiko banjir. Kemudian kesimpulan sementara ini, di dalam model random forest ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dalam memprediksi banjir dengan AUC sebesar 0,97. Analisis fitur importance memberikan wawasan faktor-faktor utama yang perlu menjadi perhatian. Hasil time series juga menunjukkan potensi implementasi sistem monitoring harian berbasis proyeksi machine learning. Terakhir, ini ada referensi jurnal. Ini kami ambil dari Google Scholar. Mungkin itu saja pemahaman yang dapat saya sampaikan. Kurang
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.